Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam segala urusan, dan dilancarkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ini tuh pagi banget ya teman-teman, subuh gitu, dan ini alhamdulillah udah subuhan sih. Terus di sini lanjut aja, ini aku mau beraktivitas lagi di dapur. Dan ini tuh hari Minggu juga sih sebenarnya. Cuman ya seperti biasa lah ya, namanya mama, mau Minggu mau enggak ya sama aja hari-harinya gitu ya, tetap harus dikerjain juga kerjaan dapurnya gitu kan, kerjaan rumahnya. Nah, di sini aku tadi udah buka jendela dapur biar seger gitu ya, ada udara pagi yang masuk di area dapur. Terus juga tadi buka pintu loteng di atas ya teman-teman. Jadi lotengnya aku itu di atas tangga itu dikasih pintu, karena kan memang kalau untuk area jemuran itu los gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya pintunya itu nggak ditutup, ya udah kayak dari area jemuran itu los sampai ke bawah nanti gitu kan, bolong. Jadi makanya di setiap malam ya itu harus ditutup gitu, takutnya juga itu kucing gitu ya suka masuk gitu ya teman-teman ke dapur lewat pintu atas kalau misalnya pintu atasnya itu nggak ditutup. Nah, tadi udah aku buka juga supaya udaranya itu kalau pas lagi masak gitu ya, udara masak itu dia naik ke atas dan berganti gitu ya teman-teman untuk uap masak-masakannya. Nah, di sini lanjut aja ya teman-teman. Ini aku beres-beres dapur dulu. Ini aku mau cuci piring, tapi tadi aku ada ngambil ayam di freezer. Jadi karena beku, nah itu tadi aku rendam dulu menggunakan air keran aja. Gak juga terlalu lama sih ini tuh nanti, karena kan aku tinggal aktivitas yang lainnya dulu gitu kan. Soalnya di pagi ini, di subuh ini langsung mau masak aja sih aku ya teman-teman, untuk makan siang ataupun juga ya buat sarapan lah gitu. Jadi ini untuk masaknya di hari Minggu akunya cepet gitu ya, nggak kayak biasanya sih. Kalau biasanya bisa dibilang agak lambat, sekitar jam 8 jam 9 biasanya baru masak. Tapi kali ini aku pikir juga nggak ada kerjaan kan, ya udahlah aku buat masak aja sekalian gitu pas udah berberes. Nah, ini aku mau nyuci piring dulu. Ini tuh piring sisa-sisa yang semalam ya teman-teman. Jadi biasanya aku itu nggak yang juga sih harus cuci piring itu di malam hari. Biasanya ya udah kalau kayak capek, males gitu ya teman-teman, ya aku tinggal tidur aja kalau malam. Jadi ya udah ngerjainnya di pagi hari seperti ini. Tapi kalau juga terkadang lagi kena rajinnya, lagi kena males lihat tumpukan cucian piring gitu ya, atau lagi risih gitu kan sama cucian piring kalau pas lagi malam-malam atau banyak banget, ya aku cuci juga. Tapi terkadang juga sih suka tergantung ya teman-teman, tergantung sama moodnya gitu. Kalau pas lagi mau cuci piring lagi rajin ya aku cuciin, kalau enggak ya udah aku skip. Pas pagi beginilah baru aku cuci seperti ini. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman, ada suara kokokan ayam masuk di voice over, karena pas lagi isi suara ini aku pagi-pagi banget, jadi masih sering lah ya suara ayam itu berkokok, jadi mohon dimaklumin saja. Nah, ini tuh cucian piringnya sih nggak terlalu banyak banget ya teman-teman, pokoknya sisa-sisa masak yang sore, bukan sisa masak sore juga sih ya, kayak sisa-sisa gitu ya, panci, kayak panci sayur, panci ngukus nasi gitu kan, terus juga ada ngerebus apa gitu malam. Soalnya aku tuh jarang juga sih ya teman-teman kalau misalnya malam itu masak. Terkadang masak itu dari sore gitu ya. Nah, sore itu suka kadang ya kalau habis masak langsung aku cuci gitu kan. Nah, yang bikin kadang suka numpuk ini ya sisa-sisa perpiringan yang makan malam gitu. Nah, kalau misalnya kayak ada panci atau apa, ya itu serpihan-serpihan dari malam yang ke pagi. Gimana ya yang jelasinnya? Pokoknya kayak sisa kukusan nasi gitu ya, kayak panci kecil itu kan sisa kukusan nasi. Nah, nasinya itu udah dimakan malam hari gitu kan. Nah, kukusannya itu ya udah kosong ya baru dicuci gitu. Oh ya, tadi sih untuk nasinya masih ada kesisaan sedikit sih ya teman-teman.
Dan itu langsung aku buang aja karena memang udah terhitung 2 hari sama ini dan udah tercium berbau aroma yang mulai kayak aroma basi gitu. Jadi makanya aku buang aja, mau kasih untuk ayam tadi. Nah, di sini udah selesai nih ya untuk cucian piring aku. Dan seperti biasa juga, ini untuk sinknya langsung dibersihin, dicuci-cuci lagi supaya keset gitu ya. Ini untuk rendaman ayamnya aku ganti lagi airnya ya teman-teman, supaya dia cepat lemah. Dan itu tadi satunya ada dada ayam, itu aku juga mau rendam karena rencananya mau bikin pentolan ayam kan. Cuman nggak tahu sih, ini baru rencana, hari ini bisa kebuat atau enggak. Ya udah aku rendam dulu lah untuk dada ayamnya. Kalau misalnya nanti sempat kebuat gitu ya hari ini, ya udah enak gitu kan, untuk dada ayamnya udah nggak beku lagi. Tapi kalau nggak sempat ya udah besok harinya aja lagi diolah untuk si dada ayamnya itu. Nah, di sini lanjut, ini masih ada sisaan nasi. Ini tuh aku masaknya emang malam hari sih ya, makanya ini masih rada banyak karena juga makan malam itu makan sisa nasi yang tadi, yang separohnya udah aku buang dan gak habis juga. Jadinya untuk nasi yang baru dimasak ini malam tadi nggak disentuh sama sekali. Jadi ya udah, ini tuh langsung aja seperti biasa juga lah ya. Kalau di setiap pagi ada sisaan nasi itu selalu aku panasin seperti ini. Apalagi kalau misalnya lagi banyak kayak gini, ini emang wajib banget sih ya kalau di pagi hari itu langsung dipanasin supaya dianya itu awet sampai ke malam hari untuk si nasinya ini. Dan di sini karena memang juga nasinya itu banyak ya teman-teman, lumayan banyak. Jadi makanya ini aku pakai pengukusnya yang agak lumayan besar juga untuk manasin si nasinya. Nah, terus lanjut di sini aku mau potong-potong dulu ayamnya yang mau dimasak rica-rica, karena kan memang ayamnya ini kayak ukurannya itu dari pasar dipotong-potong goreng gitu, agak besar-besar. Jadi karena mau dimasak rica-rica, enaknya itu agak potongan kecil-kecil. Jadi di sini aku potong kecil-kecil aja dulu untuk ayamnya. Nah, itu tadi juga ada suara hujan masuk ya teman-teman sebentar, karena pas waktu hujan itu langsung cepet-cepet akunya juga berhenti dulu untuk ngomongnya. Baru deh ini tuh pas udah hujannya reda, aku lanjut lagi untuk isi suaranya. Ini tuh di tempat aku emang lagi sering hujan ya teman-teman, tapi alhamdulillah sih di hari kemarin, 2 hari kemarin itu panas. Dan baru hari ini lagi ada turun hujan pagi-pagi. Cuman ini alhamdulillah hujannya sebentar aja sih, nggak yang terlalu lama. Dan tadi juga hujannya nggak yang begitu deras banget gitu ya. Jadi udah berhenti, baru deh ini aku lanjut lagi untuk isi suara di videonya aku ini. Lanjut ke video lagi ya teman-teman. Nah, ini tadi aku tuh sempat pakai pisau yang kecil, ternyata motongnya ya kalau pas lagi di bagian tulang agak kesusahan. Jadi ini aku ganti pakai pisau yang agak lumayan besar supaya dia itu enak gitu ya pas lagi motong yang di bagian tulang-tulangnya gitu. Oh ya, ini tuh lumayan rada-rada panjang sih ya teman-teman untuk videonya aku kali ini. Jadi aku tuh bingung juga kalau mau dibagi dua, gimana baginya gitu ya, kayaknya nanggung gitu kan untuk kegiatannya aku kalau dibagi dua, kayak agak aneh nantinya. Jadi ya udah, ini aku satuin aja dan semoga lah ya untuk teman-teman itu bisa nonton, tetap stay di videonya aku sampai di akhir video nanti. Nah, ini alhamdulillah udah selesai nih ya untuk potong-potong si ayam yang mau aku buat rica-rica. Jadi untuk ayamnya emang nggak semua aku masak rica-rica ya teman-teman. Untuk sisanya itu aku sisain lagi dan mau aku masukin ke dalam kulkas lagi, entah nanti mau dimasak apa ya belum tahu. Dan untuk yang dimasak rica-rica ini udah aku potong-potong. Terus di sini tadi sebelumnya ya itu aku bilas lagi beberapa kali, baru deh di sini akunya mau marinasi dulu. Ini aku marinasinya menggunakan gula merah sama penyedap rasa ya teman-teman. Jadi ini nanti mau aku balurin dulu, mau aku diamin selagi aku nanti buat perbumbuan rica-ricanya, baru deh nanti diolah untuk ayamnya ini. Jadi biarin aja dulu untuk gula merah sama penyedapnya itu meresap dulu ke bagian daging ayam. Dan ini juga nanti untuk daging ayamnya itu enggak semua aku rica-rica pedas, jadi ada beberapa sebagian gitu untuk ralin.
Jadi rica-rica versi yang nggak pedes gitu ya teman-teman, karena kalau pedes kan Ralin itu nggak tahan. Dan kebetulan juga Ralin itu emang suka sama masak-masakan yang berbumbu-bumbu seperti ini. Apalagi kalau udah dimasak rica-rica kayak gini, dia tuh semangat makannya ya teman-teman. Jadi makanya kalau aku tuh lagi mau masak si rica-rica ya harus masak dua macam ya, satunya yang pedas, satunya yang nggak pedas. Karena kalau rica-rica Pak suami itu suka yang rasanya itu pedas banget ya teman-teman. Nah kalau aku tuh ngimbangin aja sih sebenarnya, mau pedas hayu, mau enggak hayu juga gitu. Jadi makanya ini tuh ya mau nggak mau masaknya dua masakan gitu ya, dua masakan dengan masakan yang sama gitu ya teman-teman, cuman versinya satunya pedas, satunya nggak pedas. Dan ini juga akunya bukan masak ya, ini belum masak, sorry. Dan ini tuh akunya ngupas bumbunya juga lumayan banyak untuk bawang merah, bawang putih, karena memang mau dibikin bumbu dua macam gitu kan. Jadi makanya ini rada banyakan aja untuk perbumbuannya, aku kupas-kupas. Nah ini singkat cerita udah aku cuci bersih, udah aku potong-potong. Ini lanjut mau aku haluskan dulu bumbunya. Ini aku mau haluskan bumbu untuk rica-rica ayamnya Ralin yang gak pedas dulu, baru nanti lanjut bumbu yang versi pedasnya ya teman-teman. Nah kalau untuk rica-rica sendiri sih aku tuh bumbunya juga simple ya teman-teman, ini tuh ala-ala aku. Kalau versinya aku itu pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, terus serehnya juga itu aku potong-potong di blender gitu kan. Terus sama kemiri ya teman-teman, terus ditambahin sama daun salam, daun jeruk, udah gitu aja sih. Kalau versi teman-teman gimana nih? Ada yang sama nggak untuk bumbu rica-ricanya sama kayak aku, atau ada tambahan bumbu lainnya gitu ya? Boleh deh ya komen di bawah supaya aku tahu juga gitu ya teman-teman. Oh ya, sama cabai lah ya yang pastinya ya teman-teman kalau untuk rica-rica versi pedasnya. Sebenarnya sih kalau misalnya yang nggak pedas itu tuh mirip-mirip kayak bumbu kuning aja sih ya kalau menurut aku ya teman-teman. Tapi kalau yang pedasnya ya tinggal dikasih cabai aja gitu. Nah di sini udah selesai tadi akunya itu blender untuk yang versi nggak pedasnya, baru lanjut versi pedasnya. Tapi tadi untuk percabean sama serehnya itu di tengah-tengah blender untuk bumbu yang lain baru aku masukin, supaya nggak terlalu halus banget ya teman-teman, karena Pak suami itu suka rica-rica itu tekstur bumbunya itu masih ada kasar-kasar serehnya. Dan untuk percabeannya itu nggak yang terlalu halus-halus banget, dia suka yang seperti itu. Terus juga untuk rica-ricanya Pak suami itu lebih suka yang agak rada-rada basah berkuah gitu loh teman-teman. Jadi makanya ini tuh nggak yang terlalu kering nanti untuk rica-ricanya aku masak. Ini juga yang aku masak duluan, rica-rica yang versi nggak pedas dulu ya teman-teman. Tadinya sih mau pakai 2 wajan, tapi kayaknya takut kerepotan gitu ya kalau pakai 2 wajan. Jadi ya udahlah, ini tuh aku masak dulu untuk yang nggak pedas, baru nanti lanjut dimasak sama rica-rica yang pedasnya. Nah ini juga udah aku sisihin sih untuk ayamnya. Aku ambilnya itu bagian-bagian yang perdagingannya aja, karena biar Ralinnya itu makannya juga nggak repot gitu ya kalau ada kecampur sama yang tulang-tulang. Jadi aku pilihin aja yang bagian daging gitu untuk si Ralin. Nah tadi bumbunya udah bener-bener mateng dulu ya teman-teman, baru aku masukin ayamnya, terus aku tambahin air. Baru deh tadi tuh aku tutup dulu supaya ayamnya itu empuk dulu, dan ini aku tinggal sambil nunggu tuh ya masakannya itu mateng. Di sini aku sambilan juga untuk metik-metikin si daun kemanginya ini. Nah ini nanti sih kalau untuk rica-rica yang nggak pedas itu nggak aku kasih kemangi, karena memang Ralin nggak suka ya teman-teman sama daun kemangi ini. Jadi makanya aku skip, cuman untuk rica-rica pedasnya aja nanti yang dimasukin si kemanginya. Nah ini singkat cerita ini udah matang ya teman-teman untuk rica-rica yang versi nggak pedasnya. Jadi tadi udah aku tambahin juga lah bumbu-bumbu perasa lainnya, udah pas, udah mantep gitu ya untuk rasanya menurut aku.
Jadi ya udah, ini aku langsung matiin aja apinya dan langsung disalin ke mangkuk seperti ini. Nah, ini dia untuk rica-rica versi nggak pedas ya. Untuk siralin ini udah mateng ya teman-teman. Jadi seperti inilah penampakan untuk rica-rica yang nggak pedasnya. Dan lanjut lagi, ini setelah tadi udah mateng yang pertama, terus wajannya aku basuh dulu karena memang ada bagian wajan itu yang bumbunya itu gosong karena api kompornya aku ini apa ya, nyalanya itu miring ya teman-teman. Sebelahnya apinya itu nyalanya keras, sebelahnya redup gitu. Jadi kalau lagi masak-masak selalu wajan aku itu pasti sebelahnya itu bakalan gosong gitu kan, karena apinya itu besar sebelah gitu ya teman-teman. Jadi makanya tadi aku cuci dulu untuk wajannya, baru deh lanjut ini aku menumis dulu untuk si bumbu rica-rica yang kedua. Nah, ini tuh emang nggak terlalu kelihatan tuh ya untuk warna cabenya karena kalah sama warna kunyitnya ya teman-teman. Lebih mencolok ini tuh warna kunyitnya sih di bumbunya. Terus langsung aja juga dimasukin sama daun jeruk dan daun salam. Nah, ini juga aku nggak pakai lagi geprekan batang serai ya teman-teman, karena kan serainya udah langsung aku blender gitu ya sama bumbunya, jadi nggak aku kasih lagi untuk geprekan serai. Setelah udah mateng untuk bumbunya, baru udah dimasukin untuk daging ayamnya. Nah, ini aku oseng-oseng sebentar daging ayamnya, baru deh aku siram sama air seperti ini. Terus di sini langsung aja juga aku tutup gitu ya untuk si rica-ricanya. Nggak ditutup sih ini ya teman-teman, karena tutupnya itu nggak muat ya, kekecilan gitu ya, karena kan versi porsi gitu ya. Ini ngomongnya belibet terus deh. Ini porsi ayamnya agak banyak, jadi penutup yang aku pakai tadi, yang dipakai untuk penutup masak rica-rica yang nggak pedas itu kan agak kecil. Jadi di sini aku nggak tutup gitu ya untuk rica-rica yang ini, aku biarin aja kebuka sampai ayamnya itu benar-benar empuk gitu ya. Nah, di sini selagi nunggu tuh ya untuk ayamnya itu empuk, ini aku beres-beres dulu, aku nyapu-nyapu dulu karena memang belum ada nyapu ya, ini tuh di bagian dapur. Jadi ya udah, ini aku manfaatin aja untuk nyapu-nyapu di bagian dapur seperti ini. Sebenarnya nyapu di bagian dapurnya agak kerepotan ya teman-teman. Selain ruangannya itu kecil, ditambah lagi ada meja dan kursi makan, jadi agak repot tuh ya, harus geser-geser dulu, tapi nggak apa-apa lah ya, memang udah gitulah kerjaannya. Nah, ini singkat aja untuk rica-ricanya udah mateng ya teman-teman, udah aku kasih bumbu perasa juga. Terus lanjut yang terakhir, ini aku beri daun kemangi. Jadi daun kemanginya tadi pakai 1 ikat aja sih, sebenarnya rada kurang ya menurut aku daun kemanginya, tapi ya udahlah ya, karena memang belinya waktu itu 1 ikat aja, ya udah pakai aja lah yang ada. Ini pun juga udah lumayan kerasa sih untuk daun kemanginya. Nah, di sini juga untuk daun salam sama daun jeruk ini aku keluarkan supaya nggak mengganggu nanti ya di saat pengambilan si rica-ricanya ini. Karena berhubung masakan rica-rica aku udah mateng nih ya teman-teman, jadi sampai di sini dulu lah ya untuk video kegiatan aku yang kali ini lumayan panjang. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.